Perumpamaan Tuhan Udah, Bang. dengan roda beca. Udah bang. Itu artinya kan dia kan tadi saya kan bilang, Bang Bima Roh kan Kudus, bilang kalau ban belakang kempes itu becek, jangan itu dia ngaku dia mau bikin terbang itu becek bisa. Udah bang. Mak kuasa. Roh Kudus, Roh Apa sih Kudus. mau bikin bisa? Mau bikin itu becek jadi mobil apa, jadi mobil apa saja. Tanya lah. Ya, berarti Tuhan bisa jadi setan kan? Tidak bisa lah. Ya, kok giliran setan tak bisa. Giliran beca bisa. Dia ciptakan setan. Dia kan menciptakan setan. Mungkin dia dulu waktu saya masih SD, kebetulan saya kan alumni SD Impres bertingkat Matuangin 1 ya, dekat Pasar Senggol sana tuh di Makassar. Ada teman saya telat masuk sekolah. Oke? Sampai ternangis-nangis, kita sudah ada dalam kelas. Suara menangis dari halaman sekolah. Ternyata dia dipukul sama ibunya. Dia duduk di atas beca. Turun! Masuk sekolah! Tidak boleh tidak. Anaknya bertahan memegang di beca sampai beca itu diseret-seret sama ibunya. Rupa-rupanya kami keluar, guru-guru kami keluar. Teman saya itu bukannya dia nggak mau masuk kelas. Sudah terlanjur di sekolah. Maunya dia masuk di kelas. Tapi ternyata dia menceret di atas beca. Jadi menurut saudara, ketika Anda memperumpamakan Tuhan Anda seperti beca, orang yang menjadi penumpang beca, ada kentut dia di sana, ada yang menceret di situ, itu bisa. Tuhan Anda bisa digituin. Ada orang menceret di atasnya, bisa. Anda umpamakan beca gitu, bisa. Bahkan pernah ku tengok orang-orang yang cari penumpang tidur di situ, liurnya sampai seperti Pulau Kalimantan, dia punya liur di atas beca. Itu bisa rupanya Tuhan Anda digituin. Bisa. Tuhan Anda bisa digituin. Kalau Tuhan Anda bisa dikasih mencret, kenapa Anda mengatakan Tuhan Anda tidak bisa menjadi setan? Sedangkan Yesus Tuhan Anda dibopong oleh setan naik turun gunung. Ayo, beca nggak bisa ngapa-ngapain. Setan bung, dari sini sampai ke Amerika, satu kedip mata dia sudah ada di sana. Setan jauh lebih hebat daripada beca. Kau bisa mengumpamakan Tuhanmu jadi beca, tapi kau tidak mau mengumpamakan penguasa dunia itu sama seperti Tuhanmu. Sedangkan Yesus mengatakan iblis itu adalah penguasa dunia. Beca penguasa apa beca? Hei, beca penguasa apa? Beca penguasa apa? Beca. Iya, makanya saya katakan, kalau kamu memperumpamakan Tuhanmu dengan beca, adalah lebih masuk akal kalau kau umpamakan Tuhanmu dengan setan. Setan bisa berada di mana-mana. Setan itu gaib, setan punya kekuatan, setan bisa mempengaruhi orang, setan punya pengikut. Beca tidak ada pengikut, beca tidak bisa di mana-mana, beca hanya bisa dikencingin, dimenceretin. Kamu ambil perumpamaan, ambillah perumpamaan setan. Kalau bisa Tuhan itu diperumpamakan dengan makhluk selain dirinya, maka umpamakanlah Tuhan Anda itu dengan setan. Setan, Yesus dibopong. Di mana-mana Yesus dibawa sama setan. Coba, beca bisa nggak bawa Yesus? Bisa. Memang ada beca pada masa itu? Nggak ada. Yang ada cuman keledai. Kedelai atau keledai? Keledai. Pada masa Yesus itu yang ada cuman kedelai yang bisa dikendarai kemana-mana. Nggak ada beca di situ. Iya, keledai. Oke lah, anggaplah itulah. Jadi kalau kamu ingin memperumpamakan Tuhanmu dengan makhluk, umpamakanlah dengan setan. Jangan umpamakan beca. Lebih terhormat setan. Setan dari surga, Tuhanmu dari surga. Begitu Cak Ayu. Cak Ayu, saya laki-laki bukan perempuan. Nah itu pintar. Laki-laki disebut Cak Ayu nggak mau. Anak Maria kau sebut Tuhan, kau pikir dia mau? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gara-gara kau panggil Yesus Tuhan, Yesus tak mau. Kau kupanggil Cak Ayu, kau marah. Kau laki-laki dipanggil Cak Ayu. Ya Yesus kan manusia, kau panggil Tuhan. Marahlah dia. Memang diperintahkan untuk di dunia jadi Tuhan dulu. Di mana dalilnya dia diperintahkan jadi Tuhan? Di mana? Perintah yang dari Bapa itu. Mana dalilnya dia diperintah untuk menjadi Tuhan di dunia ini? Mana?
menjadi perantara. Tadi katanya Tuhan, dia diperintah ke bumi Begini. jadi Tuhan. Mana Kalau dia dalilnya? mau langsung Bang Zuma, mau langsung lahir, mau jadi apa saya bisa, tapi ada kehendak Bapa yang di atas melalui Untuk apa Maria dia? dulu. Untuk apa dia memecahkan perawan dulu? Apa manfaatnya dia menjadi bayi kalau dia adalah Tuhan? Ada Apa tujuan manfaatnya? baik itu, tujuan baik Hei, dulu. saudara, Ada itu. apa Tidak tahu. tujuannya dia menjadi makhluk letoi kalau dia itu sendiri adalah Tuhan? Apa tujuannya dia jadi bayi? Untuk apa dia bayi? Untuk Kalau apa dia menurut jadi Bang bayi? Zuma apa coba? Kalau Bang Zuma merasa begini. Lu saya nggak mungkin saya mengimani Tuhan jadi bayi. Ente yang punya tugas itu. Untuk apa Tuhan Anda jadi bayi? Coba. Untuk apa Tuhan jadi bayi? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Anaknya menjawab, ibuku yang adalah ciptaanku sendiri. Maafkanlah anakmu yang adalah Tuhanmu sendiri. Aku Tuhan tapi ibuku bukan Tuhan. Wahai dikau sepupu-sepupuku, Yakobus, Yudas dan juga Thomas, maafkan aku harus jadi Tuhan. Kamu hanya pakai predikat sepupunya Tuhan. Mananya itu gunanya akal? Apalah gunanya kau jadi manusia kalau otakmu begini. dimatikan oleh agamamu? Agama menghantarkan manusia menjadi cerdas. Agama menghantarkan manusia menjadi manusia. Tapi kalau ada agama yang membuat kita menjadi blow on, dungu, and stupid bin kere, tinggalkan. Itu bukan dinul yang benar. Itu bukan agama yang benar. Kata Yesus, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari Bani Israel, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada agama Tuhannya jadi bayi, Tuhannya dibunuh oleh manusia, malah Tuhannya identik dengan ayam bertelur, Tuhannya identik dengan becak terbang. Tinggalkan sebelum kematian menjemput Anda. Tinggalkan. Itu sudah tipu muslihat setan itu. Tuhan identik dengan becak bisa terbang. Itu sudah penipuan setan itu. Tuhan identik dengan apa lagi? Telur. Tuhan bisa jadi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 7.000. Tinggalkan. Itu sudah pasti ajaran yang dibalut oleh penyesatan setan. Mumpung roh masih dibungkus jasad, gunakan akal sehat. Mumpung kesempatan Anda mendapatkan rahmat hidup di tengah-tengah umat Islam, saatnya Anda belajar gratis. Hidup di satu wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim adalah kesempatan besar untuk saudara Kristenku di Indonesia ini menjadi manusia. Jangan kalian begini terus. Berhentilah. Ya, ini nasihat. Anda mau ikuti silakan. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam dinul Islam. Tapi paling tidak, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna isallabtagau ila zil arsyil sabila. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah sebagaimana yang orang-orang kafir katakan, maka niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu akan mencari jalan menuju kepada Tuhan pemilik arsy. Pembuktiannya, Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Al-Quran tidak pernah keliru. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagau ila zil arsyil sabila. Tuhan yang mereka sembah justru adalah makhluk-makhluk yang mencari jalan menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 42.
Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, sujud, menyembah, berdoa, mengharap kepada siapa? Kepada Ilah Rabbus Samawati wal Ardh. Datang kalian justru menyembah orang ini, sementara dia sibuk. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, aku Yesus senantiasa melaksanakan segala perintah yang diberikan Tuhan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku, kata Yesus, aktivitasku, rutinitas ritualku adalah melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Ayo, mau sampai kapan Anda kayak begini? Ya, ini Sedangkan Al-Quran, sabar. Sedangkan Al-Quranul Karim sendiri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai saudara-saudara Kristen, inni Rasulullahi ilai. Aku ini Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayuhan nas, wahai orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Katolik, Protestan, Advent, dan semua manusia. Ini sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah ilaikum jami'a, untuk kalian semuanya. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Yesus, Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat bagi umat Israel. Yohanes 17 nomor 9. Yesus bersabda, aku berdoa bukan untuk Kristen, tetapi aku berdoa untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada pengikutnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan ke bangsa lain, melainkan ke murid-muridku yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan, waspadalah wahai muridku kepada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dan dia, sang Yesus palsu, akan menyesatkan banyak orang. Ayo saudaraku, silakan. Kalau Anda ke gereja, mana perintahnya? Kalau kita umat Islam, perintahnya ke masjid ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Orang Yahudi ke mikdas, ke sinagoge, Bait El, dalilnya ada. Keluaran 31 nomor 12, 13, 14. Kuduskan hari sabatku, jangan kau nodai. Barang siapa yang menodai, bunuh. Lantas kalian dari mana? Ini pesan dari saya. Anda buka sekarang juga, Kristen yang mendengarkan ini, saudara-saudaraku yang saya kasih, yang mendengarkan ini, baca Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Tidak boleh. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menganggap kalian? Karena memang kalian tidak boleh masuk ke kota mereka. Baca Yehezkiel 4 nomor 9. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel. Baca Wahyu 21 nomor 27. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam surga. Jadi jelas, orang Kristen tidak boleh masuk ke dalam bait suci, tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh masuk ke dalam surga. Kemana orang Kristen pergi? Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23.
Matius 13 nomor 50. Jangan gengsi, sunat hati kalian. Jangan sombong akan kebenaran. Jangan sombong. Jangan sombong. Kalian ke gereja bukan perintah Yesus. Kalian menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Kalian makan babi bukan perintah Yesus. Kalian menjadi Kristen sekalipun bukan perintah Yesus. Kenapa kalian gengsi untuk meninggalkan itu? Kenapa? Karena ada penguasa gelap. Ada penguasa gelap yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 sampai nomor 26 yang akan menyesatkan banyak orang. Siapa dia? Dialah yang datang kepada Paulus. Kita berbicara data. Kita hidup di zaman modern, zaman digital, zaman internet. Ya, sekarang ini zaman internet. Ada mirip-miripnya sedikit aroma surga. Kita mau makan pisang, tinggal klik di HP, ting, beberapa menit kemudian datang pisangnya. Oke, kita mau makan durian, ting, beberapa menit datang duriannya. Mau minum jus, alpukat, jus apapun, tinggal klik, ting, datang kemudian apa? Jusnya yang kita minta. Kita ingin makan jambu monyet, baru bilang jambu monyet sudah ada depan rumah, depan kaca. Itu adalah Anda sendiri. Jadi kalau sekarang zaman digital, semuanya bisa dipelajari, maka pelajari Yesus itu. Jangan ke gereja lagi karena hanya berdasar perintah orang tua kita. Mama, iya anakku, iya paman, kita kemana, Ma? Kita ke gereja. Siapa yang perintahkan, Ma? Mama bingung. Pasti bingung mamanya. Mamanya juga berpikir, iya ya, siapa yang perintahkan kita ke gereja ya? Ada dalilnya enggak? Buka. Ternyata perintah ke gereja itu tak ada, Cak Kangkung. Coba, siapa yang perintahkan ke gereja? Ada? Enggak ada perintahnya. Mama, iya paman, yang merintahkan kita menyembah anaknya Tante Maria siapa? Nanti kita tanya sama pendeta ya. Pendeta ditanya, marah, matanya merah, telinganya memanjang, giginya memanjang, liurnya kemudian menetes, lidahnya menjulur kemana-mana. Ucapan terakhir, kamu tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa sekali-kali harta yang paling berharga di kepala kita ini, di dalam benak kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai manusia itu nggak dipakai? Apa itu? Akal. Ketika kita kecil, orang tua menyajikan makanan, tak ada kita pilih. Dikasih roti, terima makan. Dikasih bubur, terima makan. Kita dikasih pakaian, bahkan yang laki-laki dikasih pakaian, anak perempuan pakai daster pun anak-anak kita pakai. Tak ada pilihan. Dikasih baju, dipakai. Celana warna ini dipakai. Celana warna itu dipakai. Semuanya ikut kepada orang tua. Dibaca ke gereja, ikut. Ikut ke sekolah kebaktian, ikut. Sekolah minggu, ikut. Apapun yang disuguhkan orang tua, ikut. Begitu kita dewasa, otak berkembang, pemikiran berkembang, wawasan berkembang, kebutuhan jasad berkembang, kebutuhan rohani pun berkembang. Tak ada lagi orang tua milih kasih kita makanan. Anakku, ini bubur, ini yang kau makan. Enggak, kita milih sendiri. Tak ada lagi orang tua memilih kita pakaian. Ini yang kamu harus pakai ya nak. Ini udah besar mama, ngapain dikasih pakaian? Enggak ada lagi. Kita milih sendiri. Tapi giliran tentang keselamatan, kenapa Anda tidak bisa memilih? Hah? Kenapa nggak bisa memilih? Karena ada kekuatan gelap yang telah mengkerangkeng jiwa pikiran saudara. Itulah yang disebut iblis. Sudah buka. Halo. Ya, halo. Kang. Halo. Bisa. Yejen. Ya, sebentar, Bang Pro, sebentar. Saya sapa dulu. Sang Hyang. Sudah dari tadi. Iya, tidak apa-apa. Ini kan tempatnya Muslim, Bang. Abang sabar. Pak Pendeta, sorry, Bapak Pendeta ya. Sang Hyang. Wow, keren. Selamat datang dan salam kenal dengan saya. Ya, saya Bang Suma. Bang Suma, pasti Bapak kenal. Silakan Anda tinggal di sini, kita berdiskusi baik-baik, biarkan para jemaat mendengarkan hasil materi diskusi kita. Begitu ya, Pak Pendeta?
Pak Pen, silakan Pak Pen. Kayaknya memang agak ganggu sedikit Bang apanya, karena dia ada Akalnya? orang yang Bukan. bantu. Bukan Bang. Apanya? Ada yang bantu dia untuk membilangkan apa perkataan Oh Bang biar Suma. susun pendetanya di belakang, nggak apa-apa. Bagus. Semakin pendeta, semakin lulusan STT, bagi Bang Suma itu adalah santapan yang sangat nikmat. Silakan. Kalau jemaat-jemaat ini kan kayak Roh Kudus ini apanya ini? Penjaga gereja dia ini, tukang parkir di gereja. Nah kalau pendeta baru kita main. Ayo, silakan Saudara Yaboy. Ya, shalom. Selamat. Ya, Salmon. Ya, silakan. Saya terima kasih. Ini saya mau jelaskan saja. Siap. Tadi saya ada lempar, jadi sekarang saya mau bacakan dalilnya. Menurut Siapa yang dilempar, Bang? Kepada tadi ada bapak dengan ibu, saya tidak sempat sampaikan. Sekarang saya ingin izin. Oh, ingin kirain Bapak dilempar. Iya. Lanjut. Ya, saya Silakan. saya ingin sampaikan siapa Allah menurut Yesus. Yes. Ya. Oke, saya baca Siap. dalilnya. Saya pakai Iya. dalil ya. Iya. Iya tadi dalil Bapak Allah itu gelar. Itu yang saya minta Pak. Sabar, masa saya mau bicara sudah izin baik-baik kok. Iya, biar beliau ini separuh bule. Ya, lanjut, Bang. Saya tanya, saya jawab sendiri. Ya, Saya silakan. tanya, saya jawab sendiri. Silakan. Dan Anda terguling sendiri. Silakan. Siapa Allah menurut Tuhan Yesus? Saya baca Yes. Ya. Yohanes 4 Ya. ayat 24. Oke. Allah itu roh, Allah itu Ya. roh. dan Ya. barang siapa menyembah dia, Barang Oke. siapa menyembah dia harus Ya. menyembah harus menyembahnya dalam Roh dan dalam kebenaran. roh dan kebenaran. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. itu kalau Bang Suma dengan saya diciptakan Siap. dari tanah. Iya. Sedangkan Allah sesembahan atau Tuhan penguasa Ya. itu adalah roh, bukan imateri. Dia ada Oke. bukan materi tapi dia imaterial. Oke. Roh itu imaterial dan roh Oke. itu jumlahnya tidak terbatas. Dan roh Oke. punya kehendak. Sekarang saya baca roh punya kehendak dan roh ini yang masuk Bukan di roh, dalam Pak, bukan rahim. roh, bukan roh. Ya. Roh. Roh itu yang masuk Ya. di dalam rahim Maria dan tinggal di dalam anak manusia yang keluar lahir. Itu yang Oke. jadi dasar kami. Roh Oke. itu yang Roh. masuk di dalam rahim Maria dan Siap. tinggal di dalam anak manusia yang namanya Yesus. Oke. Itu Wih, pertama mantap dan sekali. itu yang saya percaya. Luar biasa ini. Iya. Ya, seperti Musa Iya. waktu terima lari dari Mesir. Iya. Dia tinggal di mertuanya, terus Iya. Tuhan nampakkan diri dalam bentuk api terbakar di semak belukar. Iya. Nah, tapi di zaman ini kami orang kita percaya Tuhan tidak lagi hadir dalam bentuk kosmologis, tapi Iya, Tuhan iya, hadir iya. dalam diri anak manusia. Oh iya, siap. Ya, itu Tuhan hadir bukan lagi dalam Oke. bentuk kosmologi seperti di Musa. Musa hadir dalam bentuk tanda-tanda alam. Kalau Iya. orang tidak mengerti kosmologis, berarti saya terimakan tanda-tanda alam. Oke, Misalnya baik. dengan tiang awan, itu Tuhan Iya. hadir dalam tiang awan. Terus di Musa Wis. di gunung, kilat sambar dengan itu Tuhan hadir, itu tanda-tanda kosmologis. Oh Tapi iya, di iya, zaman akhir ini Tuhan hadir, Roh Kudus ini hadir dalam diri anak manusia Yesus Kristus. Iya. Nah, itu terus sekarang saya baca kehendaknya Roh itu. Roh itu Iya. yang kami sapa dia, Roh itu yang kami sapa dia Bapa dan kami Iya. sapa dia Tuhan. Itu Oke. saya percaya itu. Roh itu Iya. yang kami sapa dia Bukan roh, Bapa. Pak, bukan roh. Roh. Ya, roh. Ya. Nah, kalau bahasa Timur Tengah Semitik kan ruah. Iya. Itu kan. Ruah. Iya. Ya, itu bahasa Semitik. Kalau kita kembali ke terminologi, ruah. Iya. Jadi itu roh. Kalau Melayu ya, saya tidak tinggi Iya. Sanskerta, bahasa Sanskerta atau bahasa Melayu.
Jadi roh itu yang hadir, bukan lagi di dalam tian awan, bukan lagi di semak belukar, tapi di dalam Yesus. Dia hadir dalam diri Yesus. Dan saya bisa kasih dalilnya. Tapi sebentar ini saya kasih dalil kehendaknya. Ini kehendaknya, kehendak Bapa. Kalau tadi kita bicara kehendak, selain kehendak-kehendak ada berapa? Kehendaknya sekarang saya baca kehendak. Tadi sudah banyak kehendak yang dibaca. Sekarang baca kehendaknya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Roh itu apa? Apa Bukan itu? setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Yang melainkan yang melakukan kehendak Bapa itu ya. Kehendak Roh itu kehendak itu salah satu. Tunggu, ini salah baca. Ya. Sebelum ke situ boleh saya tanggapi, Pak? Silakan, saya cari. Oke. Sebelum saya bernarasi, saya ingin Catatan. lihat di catatan dulu. Sebelum saya bernarasi, saya minta definisi roh itu apa menurut Bapak? Roh adalah Kamiknya Pak Pendeta. Apa? ya, coba definisi roh dulu supaya saya tahu roh itu apa sih, kok Tuhan itu adalah roh. Coba roh adalah Yohanes Coba 6 yang- ayat 63. apa? Yohanes 6. ayat 63. Apa itu? Injil Yohanes 6 ayat 63 tentang definisi roh. Iya. Yohanes 6 nomor, coba dibacakan, Pak. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang Oh, memberi hidup. 63. Rohlah yang memberi hidup. Iya. Roh di sini roh huruf besar ya. Ada roh. Iya, Rohlah huruf iya. besar itu adalah Siap. roh Allah sendiri. Roh Iya, huruf roh. besar. Rohlah yang Rohlah yang memberi hidup. daging sama sekali. Saya Daging ini, sama Pak. sekali, daging sama sekali tidak berguna. Yang saya Terus, minta sabar. Daging Dan perkataan yang kukatakan perkataan yang Iya. kukatakan kepadamu, ini kata Yesus ya, ya roh dan hidup. adalah roh dan hidup. Jadi roh definisi dan hidup roh. itu- Kalau fungsi roh itu saya ngerti, Pak. Fungsi roh. Nanti saya bacakan fungsi roh. Kalau mau. fungsi roh, Nanti saya bacakan Pak. Tidak usah Pak, sekarang. kalau Ada dalilnya. fungsi Pak, saya bergiliran kita. Kalau fungsi roh adalah menghidupkan, ya. Fungsi roh ada 3. Fungsi roh Fungsi roh menghidupkan. Oke, itu fungsi. Jadi yang tadinya benda mati seperti mayat, jenazah, dengar. Fungsi tubuh roh ada 3. manusia. You tidak tahu. You tidak pernah sekolah Definisi bagian yang itu. saya minta, You tidak pengertian tahu, roh. tidak tahu. Ya, definisi Pengertian roh- roh itu apa? Roh adalah Ada itu. Nanti saya baca fungsinya. itu fungsinya. Itu fungsinya. Tidak. Fungsinya lain. Saya ngerti kalau Tidak. itu. Tidak. Kejadian Fungsinya 6 lain. nomor 3. Saya ngerti itu fungsinya. Bukan. Ayub 23 nomor 7. Ngerti Tidak. saya, Pak. Yohanes Yang saya tanya bukan fungsi. Yang saya Jangan. tanya Kau jangan jelas. yang saya tanya definisi roh, bukan fungsi roh. Oke? Ini Anda pendeta kan? Kau jangan jelas. Nah, silakan jelaskan. Roh adalah, silakan. Tidak. Tidak. Apa tidak? Ya, Kena sutrum ya, Pak? Yohanes 6:63. Itu fungsi roh, Pak. Itu fungsi Oh, roh. sabar. Biar. Itu fungsi roh. Saya ngerti fungsi roh menghidupkan, memberikan kemudian kekuatan di dalam diri manusia untuk hidup. Jangan ajarin saya kalau itu. Saya ngerti fungsi roh. Roh itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi kehendak Tuhan dalam diri manusia atau diri makhluk itu. Nah, sekarang definisi rohnya itu apa, Pak? Pengertian roh itu apa? Sekarang kita masuk ke Pengertian roh. Silakan. sistematis. Sudah sekarang fungsi pengertian saja sudah. Enggak, definisi roh dulu. Pengertian roh. Pengertian Nanti sudah, fungsinya. ini fungsinya sekarang. Sekarang fungsinya. Pengertian dulu. Pengertian roh itu apa? Roh adalah
Tadi sudah Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 nomor 63 itu fungsi roh memberi hidup. Salah. Lalu apa fungsinya roh? Nanti saya bacakan. Dengar. Apa fungsi roh? Nanti saya bacakan. Baca. Fungsi roh Baca memberi Yohanes hidup. 4. Baca Yohanes 4 ayat 14. Oke. Fungsi roh ada di 3 fungsi. Yohanes 14. Ya. Fungsi tugas pokok dan fungsi roh ada di Yohanes 14. Baca. Ya, Oke. semua itu kukatakan Semua itu kukatakan kepadamu kepadamu dan akan mengingatkan kamu satu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sekarang pertanyaan saya, definisi roh itu apa? Baca terus. Loh, tadi perkataan Oh, saya belum kemana-mana ini. Saya masih bertanya, roh itu apa? Roh adalah Definisi roh Pak, ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Pak Suma, pernah saudara. belajar Pak Suma, Saudara. pernah belajar Ya. etimologi atau tidak? Pernah. belajar. Makanya itu yang saya tanya, saudara. Justru saya bertanya, roh itu apa? Roh adalah Yohanes 6 ayat 63. Dengar baik-baik. Jangan Dalil. saudara, Yohanes 6 itu fungsinya. Fungsi roh Salah. dan roh itu jangan beda. ajar saya. Salah. Saya bertanya Jangan ajar fungsi. saya. Salah. Bukan. Saya bertanya definisi roh. Ayo, silakan Pak. Semangat nipunya Pak. Semangat nipunya, silakan. Saya minta definisi. Dengar baik-baik sepanjang. Pengertian. Ayat 63. Pengertian roh. Roh adalah Rohlah yang memberi hidup. Terus roh adalah Daging sama sekali. dengar dulu, dengar. roh adalah Loh, kau potong-potong dengar dulu. Nanti kau tidak mengerti. roh adalah Bukan, dengar. Dengar dulu. kok bukan Salah itu. roh adalah Jangan giring. Jangan giring. roh adalah Sabar bang. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. itu fungsinya Cak Kangkung. Dengar dulu. Cak Ayu dan Cak Kangkung, saya tidak tanya fungsi roh. Yang saya tanya pengertian roh. Ya, dengar sekarang pengertian rohnya. Sekarang Ya, pengertian silakan. rohnya. Dengar Ya, sekarang roh. pengertian rohnya. Marahi dulu Bang Juma. Abang dibilang Cak Kangkung. Marahi dulu. Dengar. Ya, silakan. Katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bagian B-nya Saya minta definisi pengertian Cak Kangkung. Jadi dengar. Kau jangan ajar saya. Jangan ajar saya. Katakan kepadamu Kau tidak adalah usah. roh dan hidup. Ini bagian B-nya yang kita mau jelaskan pengertian roh. Yang belakang jangan ajar. Yang belakang jangan ajar. Silakan. Definisi roh, pengertian roh adalah Bukan begitu. Terbalik-balik. lah, saya bertanya pengertian roh. Contoh. Saya mau jawab. Pengertian Tuhan. Pengertian Saya Tuhan. Tuhan adalah esensi atau hakikat yang menciptakan. Itu Tuhan. Itu Tuhan, definisi Tuhan. Itu Manusia salah. adalah makhluk yang terdiri dari Salah. jasmani Salah. dan rohani. Itu manusia. Salah. Oke? Kambing adalah binatang yang Salah. masuk dalam Salah. kategori herbivora. Nah, yang saya tanya sekarang roh. Roh adalah titik-titik. Salah itu. Roh adalah Barang-barang baik lagi. Jangan pandu. Ini firman catatan. Kita tidak boleh pandu itu roh pemalsuan. adalah Tidak boleh pemalsuan. Jangan giring ya. Pemalsuan ayat. roh adalah Tidak, bukan begitu. Stop. Saya baca. roh adalah Salah. Kau mengiring apa? Otak. Saya jawab. Saya ingin jawab saja. roh adalah Stop. Dengar ya. Yohanes 6 ayat 63. Dengar. Bagian B. roh adalah Bagian B. Bagian B. Dengar. Yohanes Roh tidak bisa lihat dengan kasat mata. Roh itu adalah zat begitu.
Saya minta definisi. Perkataan yang gua katakan yang tidak Masa roh secara adalah sistematis, perkataan? Pak. Roh adalah perkataan, bukan. Roh adalah Aduh, dengar dulu sudah. roh adalah bisa dilihat. Kau Jangan hadapi, potong-potong itu. kau hadapi orang. Iya, saya belum menemukan jawaban dari saudara ini. Hadapi Roh saya. adalah Dengar sekarang saya mau jelaskan. Jangan banyak Silakan. terus. roh adalah Dengar sih. Perkataan Ini saya baca menurut dalil. Jangan putar balik dalil. Dalil roh adalah Jangan putar balik dalil. Saya mau bacakan. Kau dengar dulu. Wah, roh Ustaz. adalah otak. Stop. roh adalah Jangan saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Saya tidak ikut Anda. Yang gua katakan kepadamu Perkataan-perkataan yang adalah roh. otak gini. Perkataan-perkataan yang gua katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan Saya minta perkataan yang penjelasan kukatakan tentang kepadamu roh. adalah Roh dan hidup. perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu definisinya. itulah yang saya tanya. Roh itu apa, Cak Kangkung? Roh, saya balik. Ya sekarang saya balik. Saya balik dari catatan kitab suci, dalilnya saya balik. Ibu terus. Roh adalah perkataan-perkataan Yesus yang memberi hidup. Roh adalah perkataan. Dasar bahlul. Kau tidak tahu, kau tidak mengerti. Mana ada Kau roh adalah sesat. perkataan? Bang Suma, saya sudah ikuti Mati meja. ajaranmu sesat. Ajaran Subaida. sesat. Subaida, saya Kau tanya roh belajar itu di mana? apa? Kau belajar Saya tanya roh itu apa? Oh, perkataan-perkataan Yesus. Ya Allah. Di mana kau dapatkan ilmu roh itu adalah perkataan? Di mana? Sekarang you bicara bernapas itu apa? Sekarang saya mau tanya. You Bernapas yang itu enam, apa? Yang Tuhan. Yang saya tanya, Saya tanya. apa? Adam itu apa? Adam itu manusia. Ya yang dia hembuskan itu apa? Itu napas Napas. dan kata-kata. Napas dan kata-kata Sekarang yang saya tanya, dihembuskan. berarti roh itu adalah makhluk, gitu? Adam. Otak, Berarti roh itu adalah Adam. otak, pakai otak. Loh, saya tanya roh kenapa lari ke Adam, Cak Kangkung? Itu kan. Saya mau jelaskan. Ya udah, silakan Yang jelaskan. Roh adalah You punya napas dengan you punya kata-kata itu adalah roh. berarti roh itu ciptaan. Apa? Berarti roh itu ciptaan. You diciptakan dengan roh. Kalau tidak ada roh, you punya daging tidak ada roh. Darah tidak Anda ada. tadi saya tanya kan, roh itu apa? Sudah dijelaskan di ayatnya jelas kok putar-putar. Mana ada roh adalah Loh. Ini mana? manggilin you. Anda kan penyembah roh. Nah, sekarang giliran saya menjelaskan kepada saudara. Oke? Emosi dia. Emosi kalau di kita yang mau menjelaskan. Sekarang saya yang menjelaskan kepada saudara. Roh ini akar katanya berasal dari bahasa Arab. Jadi roh Saya adalah tahu. ciptaan Tuhan yang berupa unsur non fisik. Itu roh. Tadi saya bilang Itu roh. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berupa non fisik atau non materi yang ada pada diri makhluk. Apa buktinya? Apa buktinya? Saya kasih dalil. Kejadian, dengar. Kejadian 6 nomor 3. Saya bacakan Tidak. kepada saudara. Kau tidak. Ayat bentar. Di mana ayat Qur'annya roh ciptaan? Dengar. Tidak ada. Dikatakan Tidak ada. bahwasanya, dengar dulu. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Coba Anda lihat di Zakaria 12 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Anda baca.
Zakaria 12 nomor 1. Apa bacanya? Inilah firman Tuhan tentang Israel yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jangan padam-padam, maaf. Oke ya. Para manusia ini. Jadi kalau tadi ada manusia stupid muncul, mana ayatnya dalam Al-Quran roh diciptakan? Allah khaliq kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Terjawab? Otak. Jadi apa itu roh? Roh adalah makhluk. Dengar. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan berupa non fisik atau non materi. Penyembah roh adalah penyembah makhluk. Penyembah makhluk adalah pengikut setan. Pengikut setan tempatnya di neraka. Pantaslah kemudian Kristen di dalam Matius 7:22 sampai 23 diusir Yesus karena ternyata Kristen penyembah makhluk roh. Roh itu adalah bisa sebagai setan. Di mana dalilnya roh itu setan? Di mana dalilnya roh adalah setan? Baca Matius 4 number 1 number 2. Baca. Saya bacakan. Kalau Anda tidak percaya bahwa roh itu adalah setan, saya bacakan kepada saudara biar saudara bisa waras, jangan gila permanen. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai siapa? Itu Siapa? Iblis. Tidak mengerti. Siapa? Iblis. Berarti roh sama dengan Iblis. roh sama dengan iblis. Dalilnya mana? Matius 4 nomor 4 nomor 1. Roh adalah iblis. Di mana dalilnya murid-murid Yesus? Di mana dalilnya murid-murid Yesus mengatakan Yesus itu adalah iblis dan roh? Sesat. Di mana? Ada tidak kemudian murid Yesus mengira Yesus itu iblis? Ada enggak? Penyesat. Ada enggak? Ada. Mau dalil? Penyesat. Lukas 24 nomor 37. Dan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat roh. Penyesat. Jadi roh itu adalah hantu alias setan. Jangan di mute, biarkan dia colok. Orang apa. Jangan di mute. Penyesat ini orang Kristen jangan ikut dan mualah bawas. Kan lucu kalau dia ngomong, kan lucu, bisa Dia lari ke sana, dia tertawa. tidak logis. Nah, tengoklah. Dia tidak sistematis, tidak objektif, tidak logis. Pikirannya kacau. Iya biar nggak apa, biarin aja. Penjelasannya tidak logis, pindah-pindah, tidak sistematis. Nah, kan lucu. Tidak sistematis, penyesat. Orang Kristen dengar ya, ini cuma ini penyesat. Kan lucu Saya kan? sudah ikuti dia penyesat. Coba saya berbicara dulu. Nah, kan lucu kan? Semua ini penyesat. Orang Kristen. Matius 4 Yesus murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira Yesus itu adalah roh Jangan pindah. alias hantu. Sistematis. Matius 4 nomor 1 roh itu adalah iblis. Penyesat, jangan pindah. Penyesat. Sistematis. Penyesat, jangan pindah. Biarin Sistematis. Stroke nanti. Secara rasional itu. Marahin. Dalil Matius 4 nomor 1. Penyesat. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Orang Kristen dengar penyesat. Dia loncat-loncat. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini siapa? Dengar penyesat. Orang Kristen dengar penyesat. Cuma penyesat. Jangan muara. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ini siapa? Nabi palsu. Cuma penyesat nabi Iblis. palsu. Saya ulang lagi. Dia tidak Saya ulang menjelaskan lagi Pak secara Pendeta.
Pak Pendeta yang saya hormati, Dia kacaukan ajaran Pak Pendeta yang saya hormati, dengarkan Matius 4 nomor 1. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai itu siapa? Tidak sistematis, tidak sistematis. Iblis. Berarti roh sama dengan Tidak penyesat, cuma penyesat jangan ikut. Roh sama dengan dia tidak sistematis. pantas Yesus berkata di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhan. Cuma penyesat, cuma penyesat, jangan ikut, jangan mualaf. Bang Zuma. Penyesat. Ini pendetamu, Tidak rasional, pendetamu ini. Nah ini. Akun penyesat. Nih. Orang Papua semua dengar. Orang Papua yang ada di Papua dengar. Saya dan Papua saya bicara penyesat. Orang Saya Papua baca semua dalil, dengar. saudara. Semua penyesat. Pidatonya Pendeta, saya baca dalil. Saya baca dalil. Matius 4 nomor 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ini siapa? Semua dengar. Iblis paman. Ah, tuh Bang pintar. Zuma kenapa tahu semua isi Bible? Semua penyesat. Kenapa Bang Zuma tahu? Bang Zuma Semua, Kenapa tahu isi orang Kristen di Papua dengar semua. Semua penyesat. Pak Pendeta Orang harus Kristen di bagus Papua lagi semua dengar. Semua penyesat. Saya Papua. Sebentar dulu. Dia tidak rasional. Udah kita aja mualaf ke orang Papua. Dia nggak terlalu ramai. Ini dulu roh. Kapolda aja orang Papua mualaf Orang kok. Papua kompak, cuma penyesat. Mantan Kapolda Cuma orang penyesat. Papua mualaf karena beliau menggunakan akal Cuma sehat. penyesat. Bu. Penyesat. ini tahu Zuma semua ya penyesat. Bang Zuma tahu. Saya Cuma ahli penyesat. kitab sudah. Terharu dengan pidatonya Bang Zuma ini sebenarnya. Saya Cuma benar- penyesat. Nah, Cuma itu pengakuan penyesat. dari Semua saudara dengar. Roh Kudus tuh. Dia tidak Dengar tuh. rasional. Dia Pengakuan tidak dari saudara rasional. Roh Kudus tuh dengar. Dia tidak rasional. Kok tidak rasional? Saya baca dalil, saudara. Matius 4 nomor 1. Maka Yesus Tidak sistematis. dibawa oleh roh ke padang You gurun hanya untuk cari dicobai ayat-ayat iblis. yang tidak ada hubungannya dengan sistematika. Nah, pertanyaan saya, roh yang mencobai Yesus ini siapa? Stop, tidak lari ke situ, stop, belum selesai. Lari ke sana kemari. Enggak, saya tanya. Penyesat. Roh yang Saya mau tanya mencobai boleh? Yesus di Cari ayat padang untuk gurun itu menyesatkan. siapa? Biarkan dulu Beda itu dengan Bapak tua konteks. ini dulu dia beribu. Penyesat. Penyesat. Tua. Semua penyesat. Saya turun penyesat. Saya turun Bang Zuma, penyesat. saya mau tanya juga. Orang Kristen semua dengar, saya bicara, ini penyesat. Dia tidak rasional, bicara tidak sistematis. Saudara, yang memanggil Yesus Tidak Tuhan rasional. itu dikatakan Tidak oleh rasional. Yesus, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian penyesat. Tidak. 2 Yohanes 1 nomor 7, Anda siapakah punya mulut penyesat kotor. itu? Bukankah dia yang You pergi ke penyesat seluruh dan dunia Anda yang punya- tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda penyesat. Kutanya dulu saudara, Yesus Penyesat. itu manusia atau bukan manusia? Penyesat. Tadi sudah dijelaskan. Zuma, saya mau bertanya ini. Penyesat. Cuma Awas sirinya jatuh. Dia mau jadi mu'alaf. Awas. Apa persoalan? Cak Ayu, Saya tanya. Cak Ayu, awas sirinya jatuh. Siri. Ingat sirinya jatuh Zuma, nanti. Penyesat. kalau mau jadi mu'alaf itu Awas siri yang masih di mulut. Tadi sudah dijelaskan. Jangan sampai jatuh. Tadi sudah dijelaskan. Lari ke sana kemari. Ini Matius 4 nomor 1, saya tanya, roh yang datang mencoba Yesus di padang gurun itu apa? Tuhan atau setan? Penyesat. Saya belum jelaskan roh keluar sana ke kemari. Ini Matius 4 nomor 1. Dan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh yang mencobai Yesus di padang gurun itu apa? Roh iblis. Orang lain. Ibu. Kamu semua penyesat di situ. Kamu semua penyesat. Saya tanya, Tidak Bang, rasional. ini di dalam Bible loh, di dalam Bible. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, roh yang di situ itu apa? Bang, roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu apa? Penyesat. Itu jangan lari ke sana. Kita belum selesai. Penyesat katanya, roh penyesat. Penyesat Belum ya, selesai bagus. fungsinya.
Penyesat. Dua fungsi penyesat. Orang Kristen di Papua dan di mana-mana di seluruh Indonesia dengar ini penyesat, jangan ikut. Seluruh Indonesia dengar ini penyesat. Dia tidak rasional, Nggak dengar. tidak sistematis. Nggak dengar. Pindah-pindah Nggak dengar. Saya dari tadi Tidak terurus. Pak Pendeta kalau mau jadi murid saya gratis, Pak. Pak, Tidak ada yang mau terurus, jadi murid saya penyesat. gratis. Ya, saya pikir akal sehat juga tadi. Ada benarnya Nanti juga lah, sedikit nanti lah, saya sedikit datang ke lah saya Papua, paham. kita ketemu ya, Pak Pendeta Yabui. Penyesat, saya sudah ikuti. You punya mulut kotor. Suka menghina, fitnah. Kamu yang mengatakan saya penyesat, kamu pula yang mengatakan mulut saya kotor. Kau punya video saya sudah kumpul semua. Terus Ternyata pendukungnya Wanyula ini. Simpulkan itu, you hanya menghina orang Kristen, menghina Yesus dan sebagainya. loh, Anda yang menghina diri Anda mengatakan Anda menyembah roh. Dan ternyata roh itu menurut Bible adalah iblis. Anda yang sedang mengatakan Kristen menyembah iblis. Kok jadi saya, Cak Ayu? Stop. Anda mengatakan Anda menyembah roh. Dan Bible mengatakan roh itu adalah iblis. Habis itu Anda mengatakan saya menghina. Mana yang betul? Stop. Penyesat. Cak Ayu, mana yang betul? Semua orang Kristen dengar, yang sekarang nonton dengar ya, ini penyesat. Nggak dengar. Nggak dengar. Nggak dengar sudah, yang dengar. Nggak dengar. Nggak dengar. Yang nggak dengar ya sudah. Iblisnya meradang ini, iblisnya meradang. Iblisnya takut kehilangan pengikut ini. Kehilangan Hei apa? saudara, Iblis saya yang tidak putar. berbicara dalam skala pribadi saya. Saya berbicara dalam rangka penyelamatan. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa didengar, suaranya tidak bisa kemudian didengar, dia tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Tuhan. Oke. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 7 nomor 28-29. Itu kata Yesus. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Tuhan. Itu saudara. Sementara Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Matius 4 nomor 1, iblis adalah roh. Kalau Anda tidak percaya iblis itu adalah roh, saya tanya, apakah Anda pernah membaca Wahyu 5 nomor 6? Inilah roh Tuhan. Iblis itu Roh suka bertanduk 7 bermata 7. Kutanya dulu sama saudara, betulkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu bertanduk 7 bermata 7? Kutanya dulu. Tuhan Anda berupa roh, digambarkan binatang bertanduk 7 bermata 7. Apakah betul itu adalah wujud Tuhan? Jawab. Itu iblis. Iblis yang menyesatkan kesana kemari. Iblis ambil Wahyu 5 nomor 6. Iblis. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat roh Tuhan dalam bentuk binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu Tuhan ya? Penyesat. Oh, tidak. Itu Tuhan ya? Tidak sistematis. Saudara. Penyesat. Saudara. Oh, tidak sistematis. Penyesat. Bicara sistematis ya. Apa-apa, jangan ini. Itu Wahyu dulu. Kau belum tuntaskan tentang roh, baru lari ke sana Yang kemari. bertanduk 7 bermata 7 itu siapa? Kosong itu sudah penyesat. Kau tahu Oh, Wahyu omong kosong, itu omong kosong. Apa itu Wahyu? Sekarang saya tanya, apa itu Wahyu? Wahyu itu mimpi. Kalau mimpi terus Wahyunya dijelaskan bagaimana? Coba kau Nah jelaskan. itu, jadi penulis Itu lagi. buku mimpi, dengar, Otak lagi penulis kesana kemari. buku mimpi, Penyesat. penulis buku mimpi mengatakan dia penyesat. melihat Tuhannya Kristen berupa jangan binatang bertanduk 7 bermata 7. Pertanyaan punya saya, firman saja. itukah bentuk Tuhanmu yang adalah roh itu, kawan? Benarkah Tuhan Kristen yang berupa bicara roh bertanduk Alkitab. 7 bermata 7? Kau stop bicara Alkitab. Kau bicara kau punya Alkitab. Wahyu 5 nomor 7 Kau ketahuan. bicara Nomor kau 5 punya nomor 6. Alquran. Jangan bicara Alkitab. Kau Wahyu tidak 5 tahu. nomor 6. Roh bertanduk 7 bermata 7. Boleh saya gambarkan di papan tulis modelnya, boleh? Boleh? Boleh saya gambarkan di kertas? Kalau boleh saya Wahyu buka dia kamera jelaskan ini. salah. Dia jelaskan Oke, saya buka kamera ya. Jangan ikut.
Penjelasan wahyu Tunggu, salah. tunggu. Saya buka Penjelasan kamera wahyu dulu. salah, dia tidak tahu wahyu. Ya, teman-teman besarin saya. Geser. Mimpi dulu. Iblis. Temanya Iblis geser. yang putar balik firman Tuhan Besarin itu. saya gambar dulu. Iblis firman Tuhan. Sebagaimana penglihatan yang ada di Pulau penyesat. Patmos Penyesat. Iblis yang bertanduk putar balik 7 firman bermata Tuhan. 7. Di sini Saya tidak boleh bisa lari ke dibesarkan. sana, pegang di sini, pegang di sana, pegang di sini, pegang di sana, pegang di sini, sembarang saja. Kau Sabar saudara, jangan emosi kawan. sembarang. Jangan. Pegang sana, pegang sini, raba sana, Pak Yabui raba sini, penyesat. itu iblis Pak penyesat. Yabui penyesat. Yabui Penyesat, penyesat. kamu orang semua di situ penyesat. Yabui penyesat. Kamu penyesat semua. Yabui Nabi palsu penyesat. semua. Nabi palsu biasa porak-porandakan ayat-ayat suci. Putar balik ayat suci itu nabi palsu, penyesat. Tenang, Ini kita Pak. gambarkan dulu. Aku lidah Bapak lepas. Lidah Bapak lepas. Tenang. Buka Ini WA ya. aja Banyak Mak buka WA aja nggak usah gambar. Gambarnya udah ada. Ada gambarnya? Kirim ke kita. Oh ada. Oh, Mau tunggu. gambar untuk apa? Jangan, Tunggu, jangan. Bang. Kamu stop pakai ayat Alkitab ya. Sabar, Sebagai sabar. orang Bang. Kristen saya tidak setuju untuk Oh, ini. hancurkan ayat-ayat Alkitab. Ini. Saya mau tanya sama saudara. Ini Apa? Tidak saya sekarang Ini, saya tidak mau tanya lagi. Tidak mau Ini- jawab, tidak mau diskusi ini karena roh, tidak ini roh. sistematis. bertanduk Tidak 7 bermata sistematis. 7. Ini Saya Tuhan Anda tidak ini. mau itu. Hei, Ini Tuhan Anda. Kau jangan lari ke sana kemari. Kau Wahyu jangan lari 5 ke sana nomor kemari. 6. Kau tidak tahu wahyu. Wahyu 5 Kau nomor tidak tahu 6. wahyu. Aku Kau tidak tahu melihat wahyu. Kau tidak tahu wahyu. Kau stop. berupa Kau tidak tahu anak wahyu. domba bermata 7 Hey, stop, bertanduk stop, 7 stop, dan stop. itulah ketujuh roh dan itulah ketujuh Penyesat. 7 roh dewa Penyesat. yang diutus ke Rok bumi. belum- Ini kita belum tuntaskan rok secara baik. Pengertian Ini rok belum atau selesai. Pengertian rok belum selesai. Ini apa ini? Gambar kedua Banyak. Gambar kedua di bawah. Gambar kedua. Penyesat. Gambar kedua. ini Tuhan Anda. Penyesat semua. Kalian. Ini Tuhan Anda. Mau menyesatkan orang Kristen ya? Kalau saya melihat ini, Kamu Bung, men- ini Penyesat. ini jauh lebih kuasa daripada ini. Penyesat. Kau tadi Ini bilang lebih penjelasan- kuasa daripada ini. Ah, Gimana? Betulkah ini Tuhanmu? sekarang saya tanya. Saya balik Ini. tanya. Ini. Sekarang saya tanya Anda. Akui dulu ini. Apa ini? Tidak, saya Tuhan, tidak ini akui, Tuhan. karena saya punya- itu bukan kau tidak tahu wahyu, kau tidak bisa jelaskan. Kau bukan, Ini Tuhan atau kau bukan? Ini ahli Tuhan di atau wahyu. bukan? Kau bukan ahli di wahyu. Kau tidak Ya tahu. makanya saya tanya, ini Tuhan atau bukan? Saya tidak akan jawab kau punya pertanyaan karena itu palsu. Pengaku. Wahyu 5 nomor 6. Domba Pertanyaan itu palsu. bermata Palsu, 7 palsu. bermata 7 ini. Palsu. Kau punya dengar. Kau tidak tahu. Ini palsu, ini palsu. Belum lengkapkan penjelasan belum lengkap. Ini palsu. Tidak bisa lari. Kalau Ini kau siapa mengerti ini? baik, Penyembah-penyembahnya nanti ini, itu penyembahnya ini. belum bisa Ini. masuk ke situ. Belum bisa Wahyu masuk 7 ke bermata situ. apa? Wahyu 6, Wahyu 5 nomor 6 nih. Belum. Domba bermata Belum bisa. 7 matanya 7. Tuh, coba kita hitung. Penyesat, 1, 2, Penyesat. 3, 4, 5, 7-nya 7. Penyesat. Berkali ya. Itu lambang. Kalau mau belajar wahyu, belajar Lambang. ke saya. 1, Belajar 2, wahyu ke saya. 3, Kau belajar wahyu 4, 5. di mana? Kurang 2. Kau sekolah wahyu di mana? Saya tanya. Sekolah wahyu. di mana? Udah. Ini jadi sekolah kitab wahyu saya di mana? hanya ingin Cuma. mengatakan kepada Cuma, saudara-saudara kau sekolah wahyu di mana? bahwa pendeta ini Cuma. mengakui Tuhan dia adalah roh. Cuma, kau sekolah wahyu di Kasih mana? Bang Handi yang sudah Cuma. memberikan data kepada Kau saya. sekolah Dan wahyu di capek-capek mana? lagi saya menggambarkan ya. Jadi ternyata sekolah wahyu di menurut mana? saudara kita ini pendeta, Tuhan dia Cuma, adalah kau sekolah roh. wahyu di mana? Nah, Kau sekolah wahyu di mana? Tuhan itu Sekolah wahyu adalah roh berapa katanya. semester? Tuhannya Kau adalah berapa roh. semester? Bertanduk Kau kuliah 7 berapa bermata semester? 7. Kita tunjukkan kuliah berapa tadi. semester? Dia katakan Katanya. apa? Belum sampai ke sana. Berapa SKS? Kita lari ke Matius Cuma. 4 nomor 1. Di Cuma, situ kau berapa dikatakan SKS? Yesus dibawa ke Penyesat. padang gurun oleh Penyesat. roh untuk Penyesat. dicobai iblis. Pertanyaan saya, Penyesat. roh yang mencobai Yesus di padang gurun itu apa? Ayo bang. Saya belum jelaskan roh, you sudah lari ke sana kemari. Saya tadi minta Anda menjelaskan roh, tapi Anda justru menjelaskan fungsi roh.
Saya tidak minta fungsinya. Saya ngerti fungsi roh itu apa. Bebal itu. Otak bebal. Marahin lagi, marahin. Saya tidak minta Anda menjelaskan fungsinya. Saya Ya kalau begitu minta. saya juga tidak perlu Anda jelaskan. Kalau itu Ini saya bertanya, Bang. Saya juga tidak perlu Matius Anda jelaskan. 4 nomor 1, Kau Yesus sekolah dibawa Alkitab oleh di mana? roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu siapa? Sekarang saya tanya, sebelum saya jawab itu. Tanya bang, Sekarang saya marahin tanya. aja bang. Bang jangan tanya, Sekarang marahin saya aja tanya. Bang Juma. Marahin. Dengar, sekarang saya tanya. Hmm. Tuhan ciptakan iblis dari apa? Coba saya tanya. Tuhan menciptakan iblis dari api, cahaya. Oh, itu kamu. Berarti iblis adalah materi. Kalau saya tidak. Iblis adalah roh yang melawan. Itu Anda jawab. Roh yang menentang. Iblis adalah roh yang menentang. Iblis itu adalah roh. Tuhan yang- Anda juga adalah roh. Bedanya Sekarang Tuhan saya Anda baca. dengan iblis apa? Kena kau kan? Ayo, Anda sudah mengakui. Nah, kejebak. Sekarang saya baca dulu. Kejebak. Ternyata Penyesat. iblis itu adalah roh. Dan Penyesat. Tuhanmu adalah Penyesat. roh cahayu. tuntas. Maka pertanyaannya, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Padahal mereka sama-sama roh mini. Penyesat, dengar dulu. Dengar, penyesat. Jawab. Kau sudah akui iblis itu roh. Dengar. Tuhanmu Sekarang juga saya roh. jelaskan. Pertanyaannya, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis? Oh, dengar dulu. Dengar dulu. Kena kau kan, Oten? Otak bodoh. Oten bodoh. Oten bodoh. Penyesat, dengar. Saya mau baca. Itu jumlahnya Iblis banyak. adalah roh. Tuhanmu juga itu roh. jumlahnya Bedanya di banyak. mana? Iblis roh, Tuhanmu roh. Bedanya di mana? Al-Quran mengatakan, wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang orang kafir sembah adalah Saya setan bacakan yang dalilnya. Saya bacakan dalilnya. durhaka. Saya bacakan dalilnya. Sudah benar Al-Quranku. Yes, Allahu Akbar. saya tidak Allahu perlu Akbar. Al-Quran. Al-Quran Al-Quran itu mengatakan Anda orang kafir menyembah setan. Dan Anda mengatakan setan itu adalah roh. Dan Tuhan Ya, Anda benar. adalah roh. Berarti Al-Quran sudah mengatakan demikian. Kalau kafir itu adalah penyembah setan. Yesus Sekarang berkata baca. di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau melakukan keinginan Tuhanmu. Keinginan Tuhanmu agar Yesus mati, keinginan Tuhanmu agar engkau menyembah Yesus, keinginan Tuhanmu agar engkau ibadah minggu, keinginan Tuhanmu agar engkau membatalkan hukum Tuhan, keinginan Tuhanmu supaya kau makan babi, keinginan Tuhanmu supaya kau jangan bersunat. Semua yang kau lakukan itu adalah kehendak Tuhanmu yang adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 8 nomor berapa? Nomor 44. Penyesat. Kau dengar, penyesat, dengar. Ya, silakan. Penyesat, kau dengar. Silakan. Roh itu banyak, bukan satu. Iya, ada rok mini, ada Ya, sekarang rok dengar, pramuka, dengar. ada. Jangan menghina lagi. Kau bilang rok itu banyak. Ya sekarang saya mau baca dalilnya. Ada rok darah Kamu baca corak dalilnya. batik, ada rok untuk Kamu- dinas hari-hari. Saya mau baca dalilnya. Ayo di bawah Buka ke ada dalil. rok laundress. Ayo Roh cuma sebut 7 macam-macam Saya- rok. Dengar, Ayo. dengar. Jangan Roh menghina. cuma 7 pak. Kotor. Roh cuma 7 Pikiranmu pak. kotor itu. Pikiran kotor. Pikiran penyesat kotor. Yohanes Nah, kamu sendiri mengatakan tadi ada banyak-banyak roh, berarti Ya banyak sekarang Tuhan. saya baca dalilnya. Yohanes Pertanyaan saya dengar, Sekarang apa saya mau bedanya antara iblis dengan Tuhanmu yang sama-sama roh? Jawab. Kau dengar? Mau baca dalilnya ini. Kau dengar? Hey. Kau saja yang mau bicara Masa kau. bertanya lagi? Baru menjawab. Marahin lagi. Dengar. Marahin Pak Yobi. Marahin Bang Juma. Marahin cepat. Penyesat semua. Hei, dengar. Saya mau baca. Roh itu banyak, bukan satu. Iya memang di pasar pun banyak dijual rok. Gob. Tukang.
Dengar, saya mau bacakan dalilnya. Kalau koteka itu Jumlahnya. masuk nggak dalam kelompok rock? Koteka masuk nggak? Hei, dengar saya. Saya mau baca dalil ini. Kau bicara ngawur sekali. Koteka itu masuk nggak dalam jenis-jenis rock? Ngawur. Siapa yang diutus Allah? Dialah yang menyampaikan firman Allah. Itu pintar. Berarti Yesus penyampai firman. Yesus penyampai Baca. firman berarti. Dia bukan Tuhan. Dia kurir Ngawur, penyampai firman. Cuma ngawur, kau dengar. Ya, apa? Cuma ngawur, penyesat, dengar. Sebab siapa yang diutus Iya. Allah? Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu tidak terbatas. Dengar, Pintar roh tidak sekali. terbatas. Salah satu itu yang jadi iblis di Taman Eden. Sehingga Tuhan bilang berarti sama pertanyaan saya masuk Matius 4 nomor 1. Siapakah roh yang datang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun? Apa jawabanmu? Jangan tafsiran penyesat. Saya tidak tafsir, saya bertanya. Roh Penyesat yang membawa Kau tidak Yesus mengerti. ke padang gurun untuk dicobai iblis itu siapa? Jawab. Penyesat. Kau dengar. Kau dengar penyesat. Hei, kau dengar, saya mau bilang. Makanya kau dengar dulu. Penyesat. Ya. Penyesat. Kau Silakan. tidak tahu. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu roh itu. Roh, Roh kau tahu apa? Kau tidak tahu apa-apa. rock mini. Hei, kau tidak tahu. Penyesat itu tahu. Roh itu Sudah jumlahnya jelaskan banyak. aja. Induknya satu. Jelaskan apa bedanya antara roh yang adalah setan dan sembahanmu juga yang adalah roh. Bedanya di mana? Jawab. Roh yang huruf besar itu Huruf besar pula. otak. Dasar. Baik. Mana Tidak tahu ada bahasa bahasa. Yunani? Ejaan Yunani Bahasa. kenal huruf besar, huruf kecil. Dasar. Bahasa Yunani apa dengan kita? Otak. Dasar Kau belajar pemakan baik-baik siri. dulu. Jangan ajar penyesatan ya. Penyesatan kau. Saya Sesat. tanya samamu, apa bedanya antara roh yang setan dan Tuhanmu yang adalah roh? Bedanya di mana? Sama-sama menyesatkan, bukan? Sekarang ada bicara itu roh iblis yang ada di dalam Anda, yaitu napas dan kata-kata itu roh setan yang kau ada bicara. Pertanyaan saya, Cak Ayu, apa bedanya iblis dengan Tuhanmu yang sama-sama roh? Jawab. Sekarang saya tanya, you punya Tuhan itu Kok pertanyaan hakikatnya dibalas apa? pertanyaan, Iya, saya pertanyaan tanya. pertanyaan tanya saya, dulu. apa bedanya Tuhanmu yang adalah roh dan iblis yang juga adalah roh? Apa bedanya, Cak Ayu? Itu pertanyaan saya. Itu perbedaan antara roh dengan itu nanti adat. Ini sekarang saya mau tanya dulu. Jawab dulu. Sekarang saya tanya. Bedanya antara iblis dan Tuhan Kau yang dengar, sama-sama kau dengar. roh itu apa? Kau dengar. Kau dengar. Kau Ya. tidak tahu. Penyesat. Jangan lupa Apa? pertanyaan. Kau lari-lari Silakan. terus. Ya silakan. Apa? Pertanyaannya Jadi apa, roh Bang? itu banyak. Jadi Enggak, saya tidak Iya. tanya yang banyak. Cak Ayu, saya enggak tanya. Saya ingin tanya, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis yang sama-sama roh? Jawab. roh iblis itu adalah pembunuh dari dulu dan dia suka memaki, membunuh orang, penjahat. Itu roh setan. Terus Yesus itu Bedanya suci. Tuhanmu? Bedanya Satunya Tuhanmu? Yesus itu dia roh yang suci. Saya bacakan samamu ya, Dek. Kubacakan samamu Ulangan 32 nomor 39. Di situ dikatakan apa? Ketahuilah, dengar. Kamu nggak bisa menerima pengajaran karena dalam dirimu ada setan. Saya tidak Dengar. perlu pengajaran Anda penyesal. Akulah yang mematikan. Aku juga lah yang menghidupkan. Itu siapa? Yang bisa mematikan menghidupkan menurut Anda siapa? Kalau saya bisa Itu jawab. balik nanya. Tadi Anda mengatakan iblis itu adalah yang mematikan pertama kali. Oh, salah. Pertanyaan saya. Salah. Kamu tadi yang baca dalil. Dan betul. Cuma penyesat. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dialah pembunuh manusia awal mula. Betul? Rumah penyesat. Ya, Betul? itu roh iblis dan beda Nah, dengan itu roh roh Kristus. iblis. Sekarang yang maha mematikan di dalam Ulangan 32 nomor 39 itu siapa? Beda dengan roh Kristus. Dasar koplak. Nanti Pendeta buah-buah roh, bajingan. buah-buah roh. Cuma Sekarang saya baca nipu buah-buah jemaat. roh. Tukang Hey. kumpul siri. Hai, jangan Hey. saya mau baca buah-buah roh. Kau Kau tidak itu tahu roh.
Kau hanya bisa Kau tidak menipu tahu jemaat. roh. Kau dengar saya. Kamu pungut siri 10 Kau tidak kilo tahu per roh. bulan dari Kau tidak tahu jemaatmu. roh. Ah, kau itu penipu, pembohong kau itu. Kau itu wakil setan di atas muka bumi ini yang kemudian mengumpulkan orang-orang yang tak berakal menjadi pengikutmu. Saya bertanya dengan Sopian, apa bedanya antara setan dengan Tuhanmu yang kau imani? Tuhanmu itu adalah roh, setan juga roh. Saya minta Anda menjelaskan apa perbedaannya antara setan dengan Tuhanmu yang kau sembah. Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7, setan pun bertanduk. Bedanya apa? Kau ditanya baik-baik, kau tidak mau menjawab, malah kau seakan paling pintar. Dengar, saya jelaskan. Yesus adalah roh suci, sedangkan iblis adalah roh jahat. Kok loks? Mana ada loks lagi? Ini kalau gigi tinggal satu banyak cerita kayak gini jadinya nih. Roh jahat. Iblis adalah roh jahat. Kau tuh yang roh jahat tuh. suci. Bagaimana Anda bisa membedakan antara roh jahat dan roh suci? Dari buah-buahnya saya baca buah-buahnya. Oke. Nah, Sekarang silakan dengar. buah-buahnya. Saya Buahnya baca buah roh. dari roh jahat itu apa? Sekarang saya baca ya. Kau dengar? Iya. Ayat 22. Buah-buah roh. Galatia 5. Ya boleh penyesat. Galatia 5 Ayat 22. ayat 22. Ya, Dengar, buah-buah roh. ya, Galatia ya. 5 ayat 22. Tetapi Ya, buah roh gak usah sebut ulang. Aku udah hafal. Baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, Nah itu roh, itu katanya, itu bagus, itu bagus. Katanya setan, buah roh setan itu katanya kasih. Yang itu buah-buah roh. Kalau buah-buah setan baca buah-buah roh jahat. Nah, coba, buah-buah roh setan apa? Buah daging. Satu. Buah-buah daging. Baca. Kok buah daging roh? Bahlul. Oh, berlawanan Bukan dengan daging, jenis roh. daging. Karena keduanya Keinginan daging itu yang dikuasai oleh roh. Bodohnya orang Bodoh ini kau. sok Kau tahu pintar. Alkitab di mana? Ini roh bukan daging, Cak Ayu. Yang kita ajar bahas ini Al-Quran. roh. Kau ajar Al-Quran. Kau ajar Yang kita Al-Quran. bahas ini roh kok larinya ke daging. Kau dengar. Dasar pemakan biji peler babi ya, kayak gini modelnya diskusi. Pendeta tidak ada otaknya. Yang dibahas ini roh kok larinya ke daging. Kita tidak sedang membahas biji pelermu. Ini kita bahas daging apa? Roh bukan daging. Paham? Kau tidak tahu. Penyesat kau dengar. Penyesat. Penyesat pula. Penyesat kau dengar. Saya Cuma penyesat bertanya, kau dengar. buah-buah dengar. roh Kau iblis tidak itu tahu. apa? Kok lari ke Alkitab, daging? Kau bicara suma kau bicara Al-Quran bola. Alkitab kau tidak tahu. Saya sudah ikuti. Sekarang dengar. Daging dikuasai oleh iblis. daging dikuasai oleh iblis. Daging Zakaria 12 nomor 1, daging membungkus roh yang Jangan lari. adalah dari Tuhan. Apa sih orang ini? roh huruf besar atau huruf kecil? Cuma tidak mengerti. Bedakan. Roh huruf besar dan huruf kecil itu beda. R huruf besar dan R huruf kecil itu beda. Kalau kau tidak bisa bedakan, kau kacau di situ. Ya boleh penyesat. Ya boleh penyesat. Kau kacau. Kalau tidak mengerti roh L huruf besar itu untuk YHWH. Kalau Yahweh lagi kau bawa. Kau bawa lagi Tuhannya Yahudi. Dasar belajar bahasa. Ngapain Bahasa kau bawa belajar. Tuhannya Yahudi? Kau Di tidak mana tahu. dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yod-Heh-Vav itu roh? Di mana? Di mana? Hah? Pemakan siri. Di mana dikatakan Yod-Heh-Vav itu roh? Di mana? Kau dibaik-baikin kau, lonjak kau ya. Kau Di tidak mana tahu di mana bahasa. di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh? Di Oke, mana? sekarang stop. Sekarang saya bicara bahasa dulu. Kita bicara bahasa. Karena ini tidak mengerti bahasa. Roh Kalau adalah Tuhan dengan dengar. Oh jangan potong. Potong sembarang saja. Kau mau berbicara mengenai bahasa. Dari tadi Sekarang sampai dengar sekarang kau apa belum bicara kasih bahasa. definisi. Roh adalah Kau penjelasan tadi sudah dijelaskan. kamu ingin berbicara mengenai bahasa bukan? Roh adalah Sekarang saya mau bicara bahasa. Ini mulai iya, tadi- roh tadi adalah kau bilang. roh adalah Apa? roh adalah Ya perkataan tadi itu. Roh adalah perkataan Yesus yang memberi hidup. roh adalah perkataan.
dasar penyembah setan. Mana ada roh adalah perkataan. Bahlul. Inilah kalau Anda cuma modal percaya, tidak dibarengi dengan ilmu, bertemu dengan Bang Suma kayak gini kalian. Di sinilah kebodohan Anda. Roh adalah Di sinilah Roh kebodohan adalah- Anda. roh adalah Di sinilah kebodohan Anda. roh adalah Di sinilah kebodohan Anda. Roh Sudah adalah- dijelaskan masih bertanya kebodohan Anda di situ. roh adalah Di sinilah kebodohan Anda. Lompat-lompat lagi pindah. Pindah-pindah. roh adalah Penyesat Alkitab. Kok penyesat Alkitab? Roh Penyesat adalah- macam. Penyesat. Kok di punya roh YouTube penyesat? orang pada tertawa semua di YouTube loh. Ya biar tertawa supaya mereka tahu. Roh adalah Roh adalah seperti Penyesat. roh adalah Penyesat kita. roh adalah Penyesat kita. roh adalah penyesat. roh adalah penyesat. Roh penyesat yang ada di dalam Anda. Rumah penyesat. Tuhannya penyesat. Tuhanmu penyesat Tidak dia. Kristen penyembah Rumah roh. punya kata-kata itu penyesat. Penyesatkan Alkitab. Iya, saya cuma bertanya saudara. Roh Rumah punya adalah kata-kata itulah roh yang saya penyesat. tidak berkata yang lain. Saya cuma bertanya. Roh adalah Roh adalah kata-katamu sendiri yang kau ada keluarkan dengan napas yang kau sedang kalau tidak kau mati. berarti kau menyembah makhluk. Makhluk apa? Roh itu Roh. tidak bisa kau Katamu terlalu roh tadi. Roh adalah kata-kata yang keluar dari diri Bang Suma. Berarti kau menyembah kata-katanya Bang Suma. Terus kalau kau Penyesat. dasar Eh? ini tidak cerdas ini. Kau tidak cerdas. Tidak Kau cerdas. katakan kau terusan. ini saya. Roh adalah sembahanmu. Oke. Roh Kita tepuk adalah tangan. tidak roh Sembahanmu adalah adalah roh. roh Tepuk adalah tangan, kita musuh hargai. yang tidak Ketika saya cerdas. tanya, roh itu apa? Kau katakan roh adalah kata-kata yang keluar dari Bang Ya, Suma. kau Berarti belajar kau penyembah kalau gitu. makhluk. Sekarang, Bang Suma, saya pindah ke etimologi. Kalau menurut bahasa Ibrani roh itu apa? Ruah, Kalau angin. diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa? Ruah, angin. Terus apa lagi? Oksigen. Terus apa yang ditiup ke dalam alam Angin, itu apa? oksigen. Terus oksigen itu apa? Oksigen itu in materi. Apa? Yang bukan materi yang nampak seperti yang kita lihat. Non materi. Apa? Oksigen itu non materi? Iya, yang jelas ruah. Anda kan bertanya, apa ruah dalam bahasa Ibrani? Apa roh dalam bahasa Ibrani? Ruah. Apa ruah itu? Angin, oksigen. Dah selesai. Ya, benar. Di mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah angin? Di mana? Tadi saya sudah baca. Coba bertanya, coba baca ulang. Apa? Baca Apa? ulang. Saya baca ulang Apa yang dalilnya mau ya. baca? Apa? Dengar, ini Yesus sendiri Ya. yang katakan. Tapi R di sini huruf besar ya. R huruf besar ya. Mati dia. Ibraninya apa hurufnya? Pertama, huruf apa? YHWH. Kalau Arabnya Berbicara ya, roh, Arab. berbicara roh. Roh Ibraninya ruah. Yohanes 6 Nah, ayat ruah. 63. Apa artinya dalam bahasa Indonesia ruah itu? Yohanes 6 ayat 63. Tadi sudah jelaskan, you sendiri sudah jelaskan. Tanya ulang banyak lagi otak. Ruah dalam bahasa Ibrani itu apa? Anda bisa lihat di dalam Kejadian 8 nomor 1 coba. Bisa Anda buka? Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Baca roh dulu, roh. Perkataan yang Coba. kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Coba. Ayo. Ya, coba baca. Yohanes 4 ayat 4. Kamu tidak sistematik. Yohanes 4 Saya baca ya. ayat 4. Saya baca. Dengar. Tolong di-mute. Tolong di-mute. Saya bacakan Kejadian 8 nomor 1. Teman-teman muslim, pemula-pemula yang ingin terjun di dunia apologet untuk menyadarkan saudara-saudara Kristen kaya si Abu ini, dengarkan. Orang Kristen jangan Kejadian lihat cuma 8 nomor 1. dia tidak belajar secara Kejadian 8 nomor 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Apa bahasa Ibraninya angin? Bahasa Ibraninya angin adalah ruah. Silakan, you jelaskan. Oke, saya jelaskan. Kejadian 8 nomor 1,
maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat ruah menghembus melalui bumi. Apa itu? Ini satu tidak tulis itu. Angin. Ruah artinya angin. Saya baca lagi. Mazmur 104 nomor 4 supaya kalian ini belajar. Ya, belajar itu penting supaya kalian itu bisa waras, jangan gila kayak ya boy. Dengarkan. Kau yang Yang gila. membuat angin. Kau tidak bisa jelaskan dari Al-Quran. Kau jelaskan Yang dari Al-Quran. membuat- Kalau yang Alkitab. Saudara-saudara yang di Papua jangan gila kayak ya boy. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu Kau jelaskan dari dan Al-Quran. api yang hei, saudara jangan ganggu saya saudara. Saudara jangan ganggu saya dulu saudara ya. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang membuat dalam bahasa Ibrani disebut asa. Asa itu menciptakan atau membuat. Sedangkan angin di situ jelas dikatakan dengan kata ruah. Berarti asa ruah. Artinya menciptakan angin atau membuat angin. Ternyata roh itu adalah angin. Engkau menyembah angin, engkau menyembah roh, engkau menyembah angin. Oh my God. Ternyata Karisteng Yaboi penyesat, penyembah angin. Mau lagi bukti? Mau lagi bukti? Saya kasih lagi bahwa saya kasih lagi supaya kau tahu bahwa kamu itu penyembah angin. Ayub 27 nomor 3. Allah itu adalah roh. Penyesat. Ayub 23 nomor 3. 27 nomor 3. Dengar. Selama napasku masih ada padaku Baca di dan Al-Quran, ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Ya boy, saudaraku si pemakan dedak, dengarkan. Kau dengar. Ayub 27 dikatakan ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Itu kata Ayub. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Penyesat. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Penyesat. Kau stop. Penyesat. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Kau tidak mengerti roh. Kau tidak mengerti roh. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Kau tidak Jawab. mengerti roh. Kau tidak pernah belajar. Kau tidak pernah saudaraku belajar pemakan apa dedak, itu. dengarkan. Ya boy pemakan dedak. Penyesat. 1 kuintal 1 bulan. Saya ingin bertanya, ruah Elohim yang ada di lubang Ayub itu apa? Jawab. Penyesat. Pemakan dedak, dengar. Weh Bang Suma, Penyesat. roh itu pribadi. Iya, ada lagi. Roh itu pribadi. Iya. Tahu. Iblis yang suka mati dan membunuh. Saudara ya boy, Sudah kelihatan dari kau punya saudara ya lidah. boy, Kau punya pemakan dedak, dengarkan saya Dari kau kawanku. punya lidah. Udah ya boy, kita turunkan aja ganti pemain ya. Oke. Saudara ya boy, ruah Elohim yang ada di lubang Ayub itu apa? Stres dia Bang Handi. Ya ganti pemain si Depi sini kayak ngerti roh. Dia pulang ke rumah ini langsung dia talak istrinya ini. Talak 3 dia ini. Ada yang bisa jawab? Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Ada yang bisa jawab? Ciptaan Elohim lah untuk bernapas. Oksigen ya. Yang melayang-layang di permukaan air. Jadi kalau ada yang menyembah ruah, berarti dia menyembah angin. Kalau kita larikan ke perjanjian baru, pneuma dalam Lukas 24 nomor 37 sama dengan hantu. Antara menyembah hantu atau menyembah angin. Karena Tuhan bukan hantu dan Tuhan bukan angin. Ayo, saudara-saudara,
Tugas kami hanya memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Umat Islam diutus ke bumi untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Jadi saudara-saudara yang masih mau menerima peringatan, silakan lembutkan hati kalian untuk menerima kebenaran. Ayat lain mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Katakanlah, sekiranya dahulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi orang yang masuk ke neraka kelak akan berkata bahwasanya sekiranya dulu ketika kami hidup di dunia, mustahil kami akan masuk ke neraka, andai saja kami kemudian menggunakan akal sehat. Hari ini kita mencoba untuk bagaimana mewaraskan saudara, tapi Anda bertahan kemudian untuk tidak mau jadi waras. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, di mana Tuhan itu tidak terlihat oleh mereka, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tapi kalian tidak mau, kalian maunya Tuhan itu terlihat. Jadi baiklah, jadi udara, jadi angin, jadi manusia, jadi roh. Inilah kalian. Kalian belepotan kemana kesana kemari, huruf besar huruf kecil lah. Apa yang kalian bisa? Semuanya kekuatan kalian, daya kalian sebagai seorang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan hilang. Kenapa? Karena kalian dalam beragama tidak mengedepankan akal. Kalian hanya percaya saja. Tuhan Anda analogikan seperti telur amporo, ayam menetas, roda beca, beca terbang, segala macam. Masa Tuhan identik dengan becak terbang? Apa ini? Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita sekarang ini, mendengarkan konsep kalian, percayalah sama saya, kalian akan ditampar bolak-balik sama Yesus. Tapi ya sudah tertulis kok di dalam Matius 7 nomor 8, nomor 22, nomor 23, kalian adalah penyesat. Cukup itu bagi orang-orang yang beriman. Demikian teman-teman sekalian. Satu lagi terakhir, mereka mempercayai bahwa Tuhan mereka roh. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan mereka berbentuk binatang bertanduk 7 bermata 7 menurut penglihatan pengarangnya. Demikian, silakan.